Halo semuanya, selamat datang di podcast Semester Krisis. Tempat kita ngobrol hal-hal yang ringan, receh, tapi tetap relate banget dengan kehidupan mahasiswa di perkuliahan. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang jujur aja pasti kamu alamin minimal sekali seumur hidup kamu. Yaitu pada topik kali ini adalah kuliah online versus kuliah offline. Mana yang lebih aman buat mager? Hari ini gue ditemani oleh sama seorang mahasiswa yang katanya pernah hampir ketiduran di kelas online dan pernah lari-larian ke kampus karena telat masuk kelas offline. Halo, dengan siapa di sini? Ya, diam dulu ya Mas ya. Ya, Sok, biar santai aja, Sok. Ya, jadi nama saya Hamzah Fahrudin, Semester berapa, Mas? semester 5 sama jurusan KPI juga, satu kelas. Oh iya ya. Yang satunya? Ya, saya mau TRG. Saya juga satu kelas, Mas. Oh, oke. Cocok nih buat jadi narasumber kita pada hari ini. Sebelum masuk ke inti podcast ini, gua mau tanya dulu, berapa skala kemageran lo hari ini dari 1 sampai 10? Hari ini Ya, dengan kegiatan ini Ya. kemagerannya ya berapa ya, karena ini weekend sih Mas sebenarnya, dan saya lagi kosong juga ya. 1 sampai 10 iya. ya berapa ya, 8 lah, lagi moodnya lagi bagus sih. Oke. Lumayan bagus. Gimana Mas Heri? Jadi 8 itu tuh magernya apa semangatnya nih, Mas? Iya, semangat. Semangatnya. Ya, semangat. Jadi Buset. magernya di bawah nih. Iya, di bawah. Makanya cuma dua ya. Nih, dia lagi semangat. Lagi moodnya lagi bagus. Mas Heri gimana Mas Heri? Kalau saya semangat lah, Mas. Soalnya kalau saya biasanya apa ya, mager atau enggak itu ditentukan dari ini Mas, dari jarak saya dari bangun tidur atau karena saya nggak baru bangun tidur. Oke. Saya tadi pagi ada temen datang, jadi nggak baru bangun tidur banget, jadi udah fresh sih buat menjalani hari. Siap. Kalau saya 0 lah. Saya selalu 0. semangat, Mas. Iya, 0/10, Mas. Tadi kan dia kemageran kan. Nah, kalau Gokil. punya kesemangatan 10/10, Mas. Nice. Ada kendala nggak pas mau ke sini? Wah, kendala banyak, Apa? Mas. Parah, Mas Abdan datang telat nih. Ini kita nunggu narasumber dulu. Oh, narasumber. Iya. Kalau saya kebetulan dijemput sama baik Siap. banget Masnya, ini yang bikin podcastnya effort banget. Saya dijemput dari kosan. Iya. Itu Ini alhamdulillah nggak bangun tidur sih, cuman belum mandi. agak lama ini siap-siapnya. Iya, Jadi mohon maaf kalau kita telat ya. iya guys, gitu. Kita mulai dari pertanyaan yang ringan aja ya. Kalau disuruh milih kuliah online tapi banyak tugas atau kuliah offline tapi harus bangun jam 7 pagi. Gimana kuliah offline? Yang harus bangun pagi atau kuliah online yang banyak tugas? Kalau saya sih lebih ke kuliah offline ya Mas. Kuliah offline. Iya. Karena kalau saya pribadi, setiap orang kan punya kepribadian beda-beda ya. Ya. Kenapa saya milih kuliah offline tapi sedikit tugas? Ya walaupun banyak tugas pun saya tetap milih kuliah offline. Kenapa? Karena bagi saya ya, seorang perantau gitu yang Oke. ya di kosan tuh kayak kurang bersosialisasi gitu, kayak ya suntuk apa, nggak ada kegiatan, dan ya emang kalau di kosan banyak pikiran gitu, nggak ngapa-ngapain. Oke. Kadang mikirin Betul. apa, mikirin ya banyak lah pikiran, mending saya bawa ke kampus aja gitu, kita cari kegiatan yang positif apa di kampus ya, walaupun nggak masuk kuliah pun ya saya tetap nyari kegiatan di kampus gitu. Contohnya apa? Ya kayak organisasi atau apalah gitu, nggak harus organisasi sih, Jaga kayak stand. main jaga stand. Ya itu konsekuensi ikut organisasi Mas, buat ini sih apa, menagih loyalitas kita gitu. Tapi ya pada intinya ya saya lebih milih ke kuliah offline sih, biar seru aja gitu, ada kegiatan daripada di kosan suntuk kan. Kalau saya kayak gitu. Mas Edi gimana Mas? Kalau bisa milih nggak dua-duanya, Mas. Dua-duanya? Nggak dua-duanya. Oh, buset. Kenapa tuh? Terus kenapa dong? Terus ngapain kuliah Mas?
kuliah offline banyak tugas kan Iya. tadi opsinya kuliah offline jam 7. Iya bangun jam Kuliah 7. online, Kalau online banyak banyak tugas. tugas. Kalau misalnya nggak dua-duanya tuh, kalau misalnya ada boleh nih ada opsi ketiga nih mas. Kuliah offline tugas sedikit, datang jam 9. Buset. Itu mah nggak usah kuliah Mas. Iya mas. Masa kayak gitu. Tapi yang namanya Banyak gitu. kuliah ya kan apa ya, harus ada konsekuensi yang kan, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan gitu kayak kuliah apa ya. Oh ya, kenapa saya milih kuliah offline walaupun bangun awal ya, walaupun saya kan hampir tiap hari ya tidur itu malam gitu, pagi malah jam 3 jam 2 gitu, dan harus bangun jam 7 ya nggak masalah. Kenapa? Karena ya di samping itu kuliah kan nggak nyampe malam juga kan, Nggak nyampe. sampai sore. Fleksibel kalau kuliah mah. Iya, jadi ya waktu istirahat kita juga banyak gitu ya. Tugas paling ya seberapa sih, tapi kuliah offline lu lebih apa ya, ngebooster kita buat semangat gitu. Semangat buat kuliah lagi. Iya kayak gitu kalau saya pribadi sih. Oke lah mas. Dari saya apa ya? Sebenarnya kalau prefer mending benar mending kuliah offline. Banyak yang kita dapetin dari kuliah offline mas. Ya daripada online tuh. Kalau online tuh nggak ada teman tuh mas. Apalagi Tuh. lihat kamera nggak ada teman. Nah tidur aja lah. Ngantuk juga ya kalau online ya. Betul mas, ngantuk apalagi. Kalau tanya yang prefer mana, lebih prefer yang kuliah offline mas. Tapi nih mas, tapi ya saya sebenarnya sesekali saya lebih milih yang opsi kedua deh. Kenapa? Opsi kedua. Terutama di suatu kondisi ya, misal yang paling utama nih ketika bulan puasa. Nah itu baru saya tanpa iya. ditanya pun pasti milih opsi kedua. Kenapa? Karena ya apa ya, ya puasa kan tahu sendiri. Capek panas Iya. ya. Jadi Kalau- lebih baik kita kuliah online. Kalau kita kan biasanya kalau sahur kan apa ya, nggak tidur sampai sahur tuh mas. Buset. Jadi ya, ya mending online. Tolong. Kita masang alarm pas jam mata kuliah, bangun absen, masuk Google Meet, tidur lagi. Biasanya kalau saya kayak gitu sih. Ya saya juga sering kayak gitu juga sama join Gimit kalau bulan puasa tuh suka online. Kalau puasa tuh ya, kalau offline nggak kuat mas, malesnya apa ya, berkali-kali lipat gitu daripada pas nggak puasa. Karena kan ya kita harus mandi, harus ke kampus gitu, entah itu jalan kaki apa. Panas-panasan. Iya, tahu sendiri cuaca Cirebon gimana. 38 derajat bos. Panas banget. Iya panas banget. Ya kalau puasa mungkin saya lebih milih opsi kedua sih mas. Gitu. Ngomong kuliah online, ada nggak sih hal lucu pas kalian lagi kelas online? Ada sih. Apa kayak? Saya pernah ya kuliah online ya. Lagi tidur kan biasanya gitu ya, kalau saya kan Iya. tidur begadang ya, tidur pagi. Nah terus tidur bentar kan, misal saya tidur jam 3 jam 4 misal subuh. Nah kuliah jam 7 kan, itu berarti tidur cuman 2 sampai 3 jam kan. Nah itu kan sulit banget buat bangun gitu. Nah, jadi ketika bangun ya cuman masuk Google Meet terus absen terus tidur lagi. Ya. Nah, tapi pas itu saya pernah nggak sengaja kameranya nggak sengaja nyala gitu, ketiduran. Buka bantalnya kelihatan dari Iya. sama teman-teman. MK siapa tuh mas? Apa Mas MK siapa tuh mas? pas MK siapa gitu ya. Pokoknya tapi untungnya apa ya, nggak ada yang ngeh gitu. Karena ya untungnya ya itu sih kejadian paling kocak. Dan akhirnya apa ya, setelah kejadian itu saya lebih mastiin aja gitu kayak kalau masuk Google Meet kameranya harus mati Harus gitu. off semua. Iya, harus off. Takut ketahuan lagi tidur kayak gitu sih mas. Masih ada gimana mas? Kalau lucu ya mas. Apa ya? Aduh sejauh ini Minum dulu mas, Minum dulu, boleh? oh iya udah Biar santai aja. biar dimakan dulu mas. Sok. Mas Erinya lagi mikir. kuliah online ya mas. Ya. Nggak tahu mas itu nggak terlalu prefer kalau kuliah online tuh mas. Apa ya? Kayak yakin aja tuh mas. Oke yang. Ya soalnya kan kalau misalnya dari awal udah tahu nih, walaupun tahu dari hari H-1 nih, H-1 offline tuh, Ya. bakal online, tetep bakalan ke kampus. Ngapain? Nggak tahu ngapain mas, tapi ke kampus itu. Nah kalau misalnya hal lucu, daripada lucu lebih ke ngeselin aja sih mas. Ya. Kenapa tuh? Aduh udah capek-capek ke kampus, tapi Online. online tuh mas. Oh
Apalagi yang Apalagi saya kayak yang PP mau nih. PP, bener, Mas, bener. Betul. Kita PP. Mas PP-nya dari mana? Dari Gunung Jati nih 40 menitan. PP tuh, Mas. Itu sih yang paling Oh susah. ya, tapi ini sih Mas yang paling seru. Pernah satu waktu pas Hamil, bukan Hamil, pas waktu 5 menit sebelum offline tuh. Coba Offline, ngapain ya. kalau misalnya online tuh? Wah, itu dengan selingkuhan Mas. Itu sih Mas, saya kalau misalnya lucu sejauh ini apa ya Mas? Belum nemu lagi Mas. Ntar lah, misal kalau misalnya ada Mas. Sama sebenarnya, kalau kesel saya juga sering mas kesel. Saya dia salah satu orang yang IPK-nya anjlok gara-gara kuliah online. Jujur. Nah, Wow. iya betul betul. Kenapa? Kenapa gitu? Karena saya tuh salah satu orang ya yang kalau buka HP itu jarang buka WA. Ya pertama karena nggak ada orang spesial. Aduh. Enggak maksudnya Gitu Mas. apa ya, suka tenggelam tuh mas chat. Kadang kita nggak tahu kalau ternyata kuliahnya nih online Online. gitu. Nah, jadi apa ya, apalagi kuliah yang dari awal semester ya udah online terus, jadi Online kita tuh terus. selalu ngeremehin kayak online. Ini mah pasti online. Iya, jadi kadang tuh kita lupa nggak, oh iya ada kuliah online gitu, jadi kita kelewat gitu dan nggak apa absen gitu, jadinya nggak masuk gitu, jadi tuh suka kelewat apa, jadi nilai saya tuh anjlok bukan karena tugas, biasanya karena kehadirannya gitu. Nah ini salah satunya karena kuliah online. Kedua juga karena kuliah online tuh nggak kondusif buat apa ya, kita nyerap ilmunya gitu. Betul sih Mas. 90% saya yakin ya, saya yakin banget nih 90% mahasiswa itu ketika kuliah online itu cuman absen doang, Iya, apa ya itu kan? kecuali pemateri. Pemateri mah harus terus nyampain materinya ya. Iya, Jawab pertanyaan-pertanyaan. Terbangin dulu Mas. Azan. Azan ini. Ya, azan santai. Jadi Ayo makan. boleh makan. kedengerin azan lu. Nah, selama kuliah online, hal mager tapi tetap produktif apa yang kalian semua lakuin, atau kayak lu lagi kuliah terus sambil makan, atau kayak sambil baca buku atau apapun yang produktif? Gimana? Hal mager tapi tetap produktif yang lu lakuin, kayak misal lagi lu kelas lagi online, lu bisa sambil makan atau Barangkali apapun, masih- nggak cuma rebahan doang. Barangkali Mas mau sambil nge-gym ini nih. Anjir, gym. Kuliah online sambil nge-gym gitu. Biasanya ngapain tuh? Maksudnya beres? Jadi Daerah nih, kalau misalnya kita pas kuliah online. Online. Nah, biasanya diselingin sambil ngapain? Iya, Wah. kayak nggak cuma rebahan doang gitu, apa kayak, Oke. tapi biar tetap produktif gitu. Paham. Kalau saya sih biasanya online, apa ya? Bagi saya kuliah online itu anggapnya bukan kuliah, ngerti gak? Oke. Misal nih dari malamnya kan misal ada informasi, besok kuliah online misal. Nah saya tuh nganggapnya itu udah nggak ada kelas gitu. Ya saya tuh bisa ngosongin list kegiatan itu, misal ada acara apa gitu, kayak saya ikut seminar atau apa, ya udah saya masuk Google Meet udah ikut kegiatan gitu. Oh kita nggak ngapa-ngapain gak sih? Betul juga. Gitu. Selain pemateri. Apalagi dosen kan beda-beda ya, dosen misal kita masuk Google Meet ini ada yang disuruh on kamera atau enggak gitu. Apalagi yang nggak on kamera kan, ya udah kita tuh bebas ngapain gitu. Sebenarnya agak kasihan sih kalau dosen terus mahasiswanya pada off kamera, Iya sih. kayak berasa dicuekin. Ya tergantung ketegasan dosen juga sih mas. Iya. Ada yang dosen apa ya, dengan tegas misal harus on cam, kalau enggak dianggap tidak hadir misalnya Oh. gitu kan, kita terancam. Kayak dosen siapa tuh? Ketiga siapa ya, Paan. Iya. Apaan? Prof. Iya, Prof. Paan. Ya itu salah satunya kan yang bikin kita apa ya, si dosen ini berusaha untuk apa ya, iya, membuat kita produktif juga untuk tetap mengikuti mata kuliah gitu. Nah tapi ya kalau hal yang bisa saya lakukan biasanya sih kalau sambil Google Meet ya ngapain ya? Ngapain? Kayaknya kebanyakan tidur ya, tapi apa ya? Biasanya ini sih mas, kalau nggak ada kegiatan lainnya kayak kegiatan organisasi atau apa, biasanya saya nyuci baju. Nyuci baju. Iya, Boleh yang lucu aja nih Mas. nyuci baju bisa gitu. Jadi nggak dengerin kelas online nih? Biasanya kalau saya gini mas, masuk kelas online kan pakai earbud tuh, pakai headset tuh, Ya. headset yang bluetooth kan, ya udah sambil nyuci aja gitu, Oke. buat ngisi waktu juga. Karena apa ya, bagi anak kosan nih mas, hal yang paling males itu nyuci. Nyuci. Sumpah, apalagi yang kosannya
kosan apa low pride low Low price low price Oh, ya. iya. Kayak nggak ada mesin cuci apa gitu. Jadi gosok dewek. Iya kayak Kamar gitu masih cuci. manual gitu. Ya itu olahraga lah. Tuh. Nah itu tuh apa ya, ya hal yang paling males dilakuin dan itu bisa dilakukan ketika kita kuliah online. Biasanya saya itu sih mas, kalau hal yang mentok banget nggak ada kegiatan lagi nih, pas kuliah online ya udah kita nyuci buat ngisi kegiatan. Mas Edi gimana mas? Wah, kalau saya mas, kan tadi di awal udah saya udah nge-bold kalau misalnya walaupun offline online saya tetap ke kampus mas. Ya paling apa ya, kebetulan saya juga ikut suatu kegiatan di kampus tuh. Tiap hari sih, berarti saya hampir setiap hari mas. Tiap hari kegiatan di kampus. Kampus. Walaupun online ya ke kampus. Mas, kenapa saya lebih prefer ke offline? Agar mas kalau di situ tuh mas. Kenapa tuh? Maksudnya tuh kayak ya tetap emang perluan buat ngelakuin sesuatu ada. Cuman tuh kayak Apakah gini? monoton tuh mas bahasanya tuh mas. Enggak, apakah kuliah offline itu bisa mengalihkan dari tugas magang lo? Wah, Maksudnya, itu Wah. bisa nih mas. enggak maksudnya gini mas, kan kalau kuliah offline kan apa? Ya. Lu kan Offline apa online? enggak, benar lo nih. Kalau ada, lu kan punya tanggung jawab lain selain kuliah nih. Betul. Magang di apa sih? CDC. Pusat karir gitu, Ya. karir development ya. Nah, lu nih kan tanggung jawab, pasti lu ngerasa tanggung jawab lu lebih besar di magang kan? Kenapa? Karena itu tuh, Ada juga ya. iya kan kayak gitu kan. Betul, Nah, dengan lu ada kuliah offline, biasanya lu tuh bisa izin kan? betul, mas. Itu salah satu denial yang bisa saya kasih. Iya. Jadi itu bisa buat alasan ya mas ya. Nah, gitu, Mas. Gitu. Kenapa saya lebih prefer suka offline mas. Nah tapi ngomong-ngomong online tuh mas, kan tadi kan mas Hamzah kan ngomong kalau misalnya ada nih walaupun dapat kelas online tapi dapat nilai rendah. Nah mas, kan saya juga sangat setuju sama mas Hamzah mas. Kenapa saya setuju nih? Ya kita ambil contoh lah di beberapa mata kuliah belakangan. Kita nih ada mata kuliah yang emang di satu semester 2 mata kuliah online yang diampu oleh dosen yang sama mas. Nah, Oh iya iya. kita diampu oleh dosen yang sama nih mas, padahal terus beliau masuk, cuman ya jarang masuk juga. Di Meet juga bisa kita makin jarang tuh dari semua pertemuan. Contoh kan cuma ada 13 pertemuan lah di luar di luar apa pembelajaran tuh, Iya. mas. Mata kuliah. Enggak, di luar yang SKS. pertemuan pertama Oh. UTS sama UTS sama UAS. UAS. 13 tuh mas. Iya. Nah dari 13 itu tuh nggak masuk semua, kadang satu pertemuan dirampel 2 sampai 3 gitu mas. Nah apalagi dari gitu-gitu udah kita udah ngikutin, cuman ya apa yang kita lakukan sama apa yang kita inginkan, hasil apa yang kita inginkan tuh nggak sesuai tuh mas. Contoh kita udah ikut, udah ngapa-ngapain, kita udah ikut gimmick dan lain sebagainya lah, ngerjain tugas sih ngerjain, tapi apa yang dosen itu beliau kasih itu nggak sesuai tuh mas. Apalagi sekarang kan masih banyak dosen-dosen yang belum kompeten dalam bidangnya. Bukan kompeten sih, taraf kompeten kompetensi menurut di Mas Hamzah nih. iya menurut gua nih, Iya menurut mas Hamzah nih. dosen yang kompeten itu bukan cuma dosen yang pinter. Oke, gimana dong? Banyak dosen yang pinter, pasti yang namanya dosen ini yang udah punya gelar itu pasti pinter kan. Pasti pinter lah, apalagi yang udah. Nah tapi yang bisa disebut kompeten di dunia perkuliahan ini Ya. itu udah mah pinter, bisa ngajar ya, bisa Oke. menyampaikan ilmu. Oke. Nah, Ya, ya. menurut saya orang yang bisa menyampaikan ilmunya walaupun itu sedikit, misal dosen yang bisa ngajar walaupun beliau nggak terlalu pinter. Iya betul. Nah, itu tuh lebih kompeten daripada dosen yang Udah banyak gelar. pinter, banyak gelarnya tapi nggak bisa ngajar. Nggak bisa ngajar dalam artian nggak bisa menghidupkan diskusi di kelas apa gitu. Dan elemen-elemen itu kayak diskusi dan lain-lain itu cuman bisa tercipta di kuliah offline. Tuh. Betul. Nah, jadi Setuju. itu makanya saya lebih milih kuliah Offline. Offline. Soalnya mas, menurut saya kuliah itu suatu metode pembelajaran dua arah gitu, nggak cuman di mahasiswa dong, dari dosennya juga. Itulah yang membedakan sekolah sama kuliah gitu. Jadi dosen ini dimana dosen ini menjadi apa ya, teman berpikir kita gitu, bukan sebagai pengajar kayak gitu mas. Kalau menurut saya ya, makanya kompetensi guru itu sangat diperlukan kayak gitu mas. Oke. Minum lagi mas. Silakan. Jadi
Di makan. Siap tadi saya belum. Alhamdulillah. Enak kan mas kopinya mas? Enak kok, enak banget, Kok adem. kopi kita beda sih mas. Dikira cowok kopi susu. Tahu kok kopi susu. Cemen banget. Oke, biarkan saya mendisclaimer dulu mas. Apa sok? Disclaimer nih mas ya. Saya itu nanya ke Apa? kasir tuh mas. Ya. Mbak, maaf. Kopi best seller di sini apa? Kata beliau ngomong, ini mas, Himalayan Coffee. Oh, saya nanya nih, Himalayan Coffee itu apa mbak? Benernya kayak gula aren mbak. SMS kayak gula aren mas. Iya. Oh ya udah mbak, saya satu aja. Nah waktu saya buka daftar menunya itu, Iya. nggak ada americano tuh mas. Oh nyari Saya americano. mau nyari americano biar kayak orang-orang. Gokil, siap siap. Kalau mah tinggal bilang B ada pasti. Nggak ada mas. Ih, basic ya sih masa kalau di Iya, tempat. masa iya nggak ada. Ya, terlepas ada. Barangkali dari kafenya ada taraf tertentu gitu. Sebenarnya- Nggak ada nih, ada jadi ini. Ya sebenarnya itu cuman standar yang dibuat-buat sih mas. Padahal ya up to you gitu. Sesuka orang gitu mau pesan apa lah bebas. Kayak gitu. Udah lah mas. Nih, Lanjut ke pembahasan aja mas. Jangan masuk kopi. ini mas. Enak tapi. Oke kita sekarang ke kuliah offline aja ya. Nah pas bulan puasa kan kita kuliah online lama tuh. Waduh. Oh, Nah terus waktu pertama kali kita balik kuliah offline, hal apa yang lu pada rasain? Atau kayak deg-degan pas mau ketemu dosen? Atau malah lebih seneng kita udah lama online pas gitu terus tahu, tiba-tiba iya. offline. Iya gitu. betul. Kalau saya sih rasanya apa ya? Kalau dari segi pembelajaran dan hubungan kita dengan dosen sebenarnya biasa-biasa aja. Cuman kalau saya pribadi lebih ke ini lingkungan sosial. Kalau udah lama online, apalagi online itu setelah liburan, jadi kita belum nggak ketemu temen lama Iya banget. betul. Nah itu biasanya canggung. Bukan canggung sih, lebih ke ada keanehan gitu ya, nggak dekat lagi gitu. Entah kenapa ya, waktu yang singkat itu bisa bikin kita apa ya, nggak erat lagi tuh pertemanannya gitu, hubungan sosialnya. Nah gitu mas, jadi ya palingnya dari segi pembelajaran ya, kalau udah lama online tiba-tiba offline gitu, ya biasanya gitu dari segi pertemanannya doang sih, kayak ya canggung aja gitu, nggak tahu kenapa ya. Tapi lama kelamaan nggak bakal canggung. Iya enggak, kita butuh penyesuaian ulang loh, kayak gitu nggak tahu kenapa. Kayak awal pertama kali kenal. Yang nggak pertama kali juga sih mas, cuma kayak apa ya, ada hal yang beda aja Kayak gitu. kalau saya paling malas bangun pagi doang sih ya. Apalagi yang PP kita kalau Udah misalnya biasa pagi, tidur tiap hari gitu iya. ya. Paling malasnya tuh kayak macet. Nah, pas saya berangkat di sini juga Macet mas, macet, terjebak kereta 3 bukannya minggu ya mas? Sama juga rame minggu. sama juga minggu di Kerucuk yang suka macet. Mas Edi gimana mas? Kalau saya nih mas, kapan sih mas itu yang pernah ada MK dan akhir sore nih, mas? Sore. Gitu kan. Semester berapa itu ya? Pernah itu mas di tahun di semester berapa gitu? Sore atau malam? Ada juga kan yang pernah malam. ada. Jadi MK-nya, jadi MK bulan puasa enggak MK, tapi sorenya aja tuh, dari pagi sampai siang nggak ada, sorenya aja tuh. Itu pas banget semester ganjil. Semester Iya. genap malah, semester genap. Ya. Nah, Kenapa tuh? itu tuh mas yang buat kayak keselin mas, kayak gak tiang tuh mas. Ya Allah, kayak tanggung bisa tuh, udah mau diganti kan dosennya, tapi dari dosennya nggak mau. Soalnya kan itu kan kalau jadwal mata kuliah kan, contoh nih dosen 1 hari, nah 1 hari dia ngampu 4 kelas. Nah dosen itu mau dipadetin 1 hari aja, kamu bisa tuh. Iya iya. Itu mas, jadi si dosennya tuh udah mau request di di sorenya tuh. Nah masalahnya kan kita tahu sendiri mas, bulan puasa apalagi. Jadi kita perlu nyesuaiin dosennya gitu ya. Betul. Ya emang kayak gitu sih kadang. Pakai lagi. Ada nggak lucu pas melakukan kelas offline ya? Aduh. Wah kalau offline banyak banget. Mas. Banyak. Apa tuh? Apa ya? Yang paling saya ingat sih ya dalam perkuliahan, maksudnya dalam pembelajarannya, dalam maksudnya Apapun. apa ya? Kalau saya salah kelas mas. Salah kelas. Jadi ketika itu saya pernah telat ya, Iya. telat offline kesiangan gitu.
Nah, saya nggak lihat informasi gitu. Ternyata kelasnya pindah. Nah, Pindah ruangan. Iya, pindah ruangan. Dan saya taunya kan di ruangan itu ya. Ternyata pas saya masuk itu kelas lain gitu. Dan Ada orangnya tuh mas. ada, dan ternyata itu Pak Prof gitu. Oke. Jadi malu, ngapain mas katanya? Enggak pak, salah kelas sih. Kayak langsung gitu. Malu tuh. Malu banget. Jadi gimana Rik? Aduh, kalau lucu ya, daripada lucu lebih terkesan sih mas. Terkesan. Banyak hal berkesan yang saya dapetin mas dari kuliah offline mas. Kalau kuliah offline mandi nggak mas? Wah, Apa opsional? kalau pagi nih mas, Enggak. udah mas, sama dia mencuci muka, sikat Oh. gigi, udah. Minyak wangi. Minyak wangi jangan lupa, jam 1. Panas kalau kelas bau. Enggak, bercanda. Bau wangi maksudnya mas. Iya baunya bukan bau nggak enak ya. Selamat dulu ya teman-teman. Bau. Betul. Ya jujur kadang saya juga nggak main di situ. Kalau kuliah yang pagi banget. Nah itu lebih masuk akal kalau misalnya ngekos nggak mandi tuh Ya. daripada yang PP. Bener nggak mas? Ya, bener sih. Ya Kalau PP mah. tergantung sih ya. Apalagi kalau lagi musim dingin, lagi hujan terus, itu kena Dingin air. banget itu. Nikmat. Apalagi sekarang udah masuk musim hujan. Iya kan. Makanya dingin terus. Gitu sih mas paling. Minum dulu minum. Kuliah offline. Bentar. Udah 30. Oh iya. Cepet banget. Dikat dah. Mana? Nggak apa. Ya kan ini kan tadi ada cut-cutan. Airnya kedengeran nggak sih? Ini nggak apa-apa nih. Kedengeran. Tadi kan ada Gede, ada gede. Ya ntar kita geduyurnya kecil. Gak apa-apa. Up. Ya, apa nih? Closing dah. apa enaknya kuliah offline? Kalau Apa offline, ya tadi mas, kuliah enaknya kuliah offline banyak lah. Kalau prepare lebih enak mana? Offline nggak online. Tapi kalau misalnya tetap saya disuruh milih nih mas, tetap offline. Tapi kalau ada di satu kasus yang emang harus online, ya online. Nah, Loh, kalau misalnya keinginan mahasiswa, kalau mahasiswa bisa milih nih, maksudnya bukan bisa milih, emang bisa milih, cuman kan harus tetap kompromi bareng-bareng. Kalau misalnya mahasiswa bisa milih secara sepihak nih, mau mana offline. ini udah sesi terakhir dah. Bentar mas, tapi kita perbandingan dulu ya. Kenapa dong temenin gua? Kuliah online kan kita lebih hemat ongkos ya kalau misal buat anak-anak PP. Iya. Oke. Bensin ya. Iya betul. Tapi juga kan boros kuota juga. Kalau online. Iya. Oke. Kalau orang yang nggak ada Wifi. wifi, Iya sih. Alhamdulillah saya pakai wifi. iya sih ya. Tapi dia juga punya wifi. Kosan kamu keren sih mas, ada wifi-nya mas. Yo, ilah. Murah, affordable. Kosan kamu apa namanya mas? Pondok Lele. Teman-teman kalau misalnya mau kos boleh Ya, kalian ya. boleh nih. Itu Sales. promosi Iya, ya. sales Ya. kosan. Kan low price gitu ya. Oke, ya buat teman-teman yang mau lagi nyari kosan ya, jangan lupa ngekos di Pondok Oke, Lele. fasilitasnya apa aja? Murah dan udah include wifi dan listrik. Mantap. Belum listrik juga mas. Hah? Listrik juga Ini mas? buat maba-maba. Itu tinggal tidur aja. Berapa mas itu? Itu ada lah. Murah. Di luar. Kayak nggak perlu disebut. Oke, oke. Bisa DM aja deh. Kita langsung closing deh ya. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong offline mas, Apa? pernah nggak sih mas nemuin dosen-dosen yang kayak gimana gitu mas? Kayak gimana? Gimana, Maksudnya gimana? Tadi tuh kan kita nih udah capek-capek offline, terus nemuin dosen yang ngajarnya nggak jelas tuh mas. Sekarang banyak sendiri tuh mas. Iya. Saya juga kadang kesel kalau ketemu dosen kayak gitu. Kalau saya sendiri sih kayak ngerasa udah lah gitu kalau misalnya dia nggak mau. Tadi kan Mas Ambil sempet ya kalau misalnya nggak kompeten ya. Nah ya benar sih kalau ya kalau menurut saya nih kriteria dia yang nggak itu kalau misalnya dia datang ngajar, cuman ngajarnya karena stres sendiri tuh. Dia bikin PPT juga dari AI coba. Bikin PPT dari AI terus dia yang jelasin walaupun dia tahu nih ilmunya gimana. AI itu cuman buat patokan dia Formalitas, ngasih tahu iya. aja. Cuman tetap aja gitu. Kayak setengah-setengah gitu mas. Kayak menurut saya Iya sih bener sih, kalau ya balik lagi ke kompetensi tadi kan, maksudnya kompetensi dari segala hal itu terpenuhi mas. Misal ya itu tadi dari segi kepintarannya, terus apanya
gimana cara dia bawa kelas. Iya, gimana dia ngajarnya dan juga yang penting niat ngajarnya mas. Nah, lihat ngajarnya nih mas. Nah dia tuh harus siap untuk mengabdikan gitu. Ya itu hal yang mahal banget sih buat tenaga pengajar sekarang gitu. Betul. Nih mas, saya mau nanya nih mas. Nih, menurut Mas Hamzah sama Mas Abdan nih, setuju nggak? Nggak, ini menurut Mas Abdan setuju atau nggak gitu? Menurut saya nih, dosen-dosen yang jadi pejabat kampus tuh, udah lah gitu, nggak usah ngajar gitu. Setuju nggak mas? Oh iya setuju sih. Oh itu. Maksudnya dia multitasking ya, kayak Iya. ngurusin banyak hal gitu. Nah, jadi tuh kayak gini nih mas. Gimana ya bahasanya? Kayak misal dekan terus ngajar gitu. Iya. Dekan ngajar pasti kan di dekan kan banyak nih gitu dekan. Iya. Nah, ketika ada di kelas ada jadwal dekan. Nah, terus dekannya ngomong izin berhalangan, sedang ada keperluan atau apa. Iya. sedang situ, sedang ada itu. Ya. Jadi kayak dari kita tuh ngerasa buang-buang waktu, buang tenaga, buat banyak lah buang material dan sebagainya. Betul mas. Ini Yakin. juga salah satu kritik saya gitu ke kampus saya sendiri sebenarnya. Betul. Kenapa ya? Alih-alih kita mencari dosen kompeten, misal menambah tenaga pengajar, kita kalau di itu masih kurang dosen nggak sih? Maksudnya banyak yang merangkap mata kuliah gitu dosennya gitu. Betul. Nah, Betul. alih-alih melakukan hal tersebut gitu dengan hire dosen-dosen yang lebih kompeten gitu, justru kampus kita itu lebih mementingkan fasilitas gitu, ngerti gak? Dan fasilitas pun Oke. kayaknya udah deh nggak usah deh. Fasilitas. Aduh. Ya intinya gitu sih mas. Maksudnya kita tuh lebih butuh ininya deh, apa lebih ke tenaga pengajarnya gitu, kayak gitu sih. Setuju, Mas. Krisis kampus kita di situ. Iya. Gitu ya. Salah dong kalau pertanyaan terakhir aja buat jadi pembahasan tersebut buat jangka panjang kita nih. Lebih pilih online atau offline? Buat jangka panjang. Siapa dulu nih? Oke, Mas. Kalau saya ya jelas lah offline ya. Oke, Perlu jelasin dulu nggak? boleh. Ya offline. Kalau kesimpulannya tadi gitu, saya lebih milih kuliah offline daripada online gitu. Kenapa? Ya karena banyak aspek yang bisa kita penuhi gitu dari kuliah offline. Bukan hanya menerima ilmu, tapi juga kita bisa belajar untuk bersosialisasi gitu dengan orang lain, menjalin hubungan dan orang lain, kayak gitu. Sempurna sih. Ya, kalau saya masih tetap konsisten sama omongan saya di awal, Mas. Tetap offline lah gimana pun juga. Banyak ya tadi banyak aspek, banyak hal yang banyak faktor, banyak aspek hal yang kita dapatin dari kalau kita offline. Ya tadi sosialisasi teman, ilmu lebih gampang serap. Gimana cara kita ngelatih soft skill dan skill kita juga Lebih dapat ya kalau itu lebih dapat. Tapi boleh kali ya kalau sekali-kali buat online. ya iya dong. Boleh. Tergantung Harus ada sih, Mas. gimana juga ya. Harus ada offline sekali-kali. Nggak harus. Online sekali. Nggak harus melulu offline. Iya. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Hybrid juga menurut saya nggak apa-apa. Jadi tapi kita pada saat online juga sudah niat gitu. Jangan kita online oke. nanti di grup WA aja gitu. Ada tuh Mas. yang dosen kayak gitu tuh. Tahu itu Mas. Itu aneh sih. Iya. Ada dosen yang kuliahnya itu lewat VNWA. Iya, gitu. Iya betul. Di WA juga ada Mas. Ada waktu gitu. Itu aneh sih. Aneh. Ada sih waktu gitu presentasinya kita Dan- pakai VN. Iya. Agak aneh sih itu. Ya, itu Nah, maksudnya dia mau online atau offline nggak apa-apa lah, online nggak apa-apa, yang penting proper gitu dari online. Oh, iya. Platformnya yang proper, jangan grup WA ngasih materi terus selesai gitu. Kalau ada yang mau tanya silakan, itu mending kalau mahasiswa pada baca gitu. Iya. Masanya jam 5. Ya sebenarnya saya mau lihat dari sisi lainnya juga gitu, dari sisi yang online. Pasti ada beberapa orang juga yang lebih milih kuliah online. Kita kan punya kehidupan berbeda-beda gitu. Ada yang kuliah mulus-mulus aja gitu. Ya maksudnya mulus-mulus aja dengan ada biayanya mampu dan di satu sisi ada juga orang yang kurang mampu gitu. Iya. Iya harus nyari duit dulu, misal sambil kerja apa. Nah itu tuh kuliah online tuh hal yang sangat berharga gitu bagi mereka, kayak gitu. Jadi ya kita juga nggak boleh menghakimi orang yang milih kuliah online. Iya, kita harus menerima sudut pandang lain. Betul. Kayak gitu. Ini kita nggak menghakimi ya teman-teman. Iya nggak Ini menghakimi kita boleh. dari
POV kita masing-masing. Tuh. Up to you kok. Iya, itu. Kalian mau milih kuliah online atau offline, Betul. silakan. Semua orang punya pendapatnya, punya menjalani kehidupannya beda-beda gitu. Kita langsung closing aja atau gimana? Boleh. Selesai Mas. Aduh. Udah dah Mas. Padahal- Padahal saya mau ngobrol sampai sore ini. Udah, gak apa-apa, dipotong Sampai aja sore, kita sampai di sore, Mas. luar kamera. Oh kita matiin kamera. Ya? Betul. Oke. Ya lah karena kita terbatas ya. Padahal mau sampai malam teman. Iya. Sampai malam. Nginep. Udah. Kita langsung closing aja ya. Boleh. Terima kasih sudah dengerin podcast semester krisis ini. Oke. Dan terima kasih buat narasumber kita, Ya, Mas sama-sama. Hamzah dan Mas Oke. Kusairi. Ya, sama-sama terima kasih udah diundang. Ingat mau online atau offline, yang penting bukan tempatnya tapi niat dan effort kamu buat kuliah. Asik kelas Mas. Walaupun kadang effort, yang penting cuma hadir di kelas. Respect emang Mas Abdan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di podcast semester krisis. Dadah. Dadah. Dadah.